wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita di hari yang berbahagia ini, melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha dalam keadaan sehat wal afiat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh penjuru dunia sebagai bentuk pengagungan dan ketundukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Meskipun di masa-masa sulit ini, di mana pandemi COVID-19 masih melanda seluruh penjuru dunia termasuk di negeri kita, tapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tegar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pandemi COVID-19 ini adalah ujian dan cobaan dari Allah, tapi jika kita bersabar dengan melakukan ikhtiar usaha seperti menerapkan prokes, protokol kesehatan, seraya memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita semuanya, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha merupakan perayaan ibadah untuk mengenang kembali sejarah perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Begitu banyak hikmah, teladan dan pelajaran yang kita bisa petik dari kisah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagi kalian tauladan yang baik pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Kisah keluarga Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita arti sebuah kesabaran. Ibrahim dan keluarganya merupakan sosok keluarga yang sabar di dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Ibrahim telah bersabar di dalam mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada kaumnya, meski beliau harus berhadapan dengan raja yang sombong. Ibrahim alaihissalam telah bersabar meninggalkan keluarga beliau sebatang kara di tanah yang tandus demi memenuhi panggilan Allah. Begitupun sang istri yang bernama Hajar, dengan kesabarannya rela ditinggal oleh suaminya untuk sementara waktu di tanah yang tandus. Begitupun kesabaran telah ditunjukkan oleh sang anak yang bernama Ismail alaihissalam, yang dengan kesabarannya rela dan siap untuk disembelih demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, saudariku, sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah? Sudahkah kita bersabar atas musibah yang menimpa kita, apatah lagi di masa pandemi COVID-19, sehingga sebagian dari kita keadaan ekonomi dan pendapatannya merosot, aktivitas-aktivitas terbatas, termasuk aktivitas ibadah kita di masjid. Begitupun sudah 2 tahun ini kaum muslimin khususnya di Indonesia tidak dapat menunaikan ibadah haji. Allahul musta'an. Bersabarlah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah akan membalas pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang sabar. Kisah Ibrahim dan keluarganya mengajarkan kepada kita arti keyakinan atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dibuktikan tatkala Ibrahim hendak meninggalkan sementara waktu istri dan anaknya di lembah yang tandus dengan bekal apa adanya,
karena ini adalah perintah Allah. Maka sang istri dengan penuh keyakinan mengatakan, kalau begitu Allah tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Dengan keyakinan yang kuat, tatkala bekal mereka sudah habis, akhirnya Allah memancarkan air Zam-Zam di lembah tersebut, sehingga jamaah haji hingga saat ini merasakan air Zam-Zam yang penuh dengan keberkahan. Ini adalah buah keyakinan atas janji Allah. Begitupun Ibrahim dan keyakinan dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Maka tatkala beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar oleh Namrud, raja yang jolim, yang menolak dakwah beliau, maka dengan modal keyakinan yang kuat, sehelai bulu di tubuh beliau pun tidak ada yang terbakar. Saudaraku, yakinlah dengan janji Allah. Jika kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita dan keluarga kita. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah Ibrahim dan keluarganya mengajarkan kepada kita arti pengorbanan. Nabi Ibrahim setelah sekian lama menanti lahirnya sang buah hati yang tercinta, akhirnya Allah karuniakan seorang anak. Setelah beranjak remaja, Allah pun menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang semata wayang pada saat itu. Tapi Ibrahim lebih cinta kepada Allah, sehingga beliau pun rela berkorban untuk memenuhi perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Namun ini hanyalah ujian. Ibrahim pun dapat melalui ujian tersebut, sehingga Allah mengganti Ismail dengan seekor domba untuk dikurbankan. Saudaraku, hidup ini adalah pengorbanan. Tentu kita semua cinta kepada harta-harta kita, namun Allah meminta sedikit saja harta kita untuk berkorban dengan menyembelih hewan kambing ataupun sapi di hari ini. Ini adalah bentuk kecintaan dan pengorbanan kita kepada Allah dengan mengikuti pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Pelaksanaan ibadah haji juga merupakan syariat yang diwarisi Nabi kita Muhammad dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan jasad ataupun harta. Ini menunjukkan bahwa hidup adalah pengorbanan, baik jiwa maupun harta, untuk meraih keridhaan Allah dan pahala di sisinya. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk hidup saling berbagi. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian daging kurban. Dengan pembagian daging kurban secara merata kepada fakir miskin berupa sedekah dan hadiah bagi kerabat dan sahabat dan tetangga, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencontohkan hidup saling tolong menolong dan saling berbagi. Islam bukan agama yang mementingkan diri sendiri, tapi Islam adalah agama solidaritas yang memerintahkan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang kaya memperhatikan si miskin, si kaya menyayangi kaum yang lemah dan duafa. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita arti pentingnya doa. Lihatlah Ibrahim ketika menempatkan keluarganya sebatang kara di tanah yang tandus. Beliau pun berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di lembah yang tandus di sisi rumahmu Baitul Haram. Ya Tuhan kami, semoga mereka dapat melaksanakan sholat. Ibrahim ayat 38. Saudaraku, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Jangan remehkan doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Adukan segala kelemahan dan kekurangan kita. Kita adalah insan yang lemah dan fakir, sedangkan Allah zat yang maha kaya dan maha kuasa. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita arti sebuah keluarga yang teladan. Ibrahim adalah sosok ayah yang sangat sayang kepada keluarganya. Wahai para ayah, jadilah sosok ayah yang menjadi panutan bagi keluarga, dan ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Hajar adalah sosok ibunda yang sayang kepada suami dan anaknya. Wahai para bunda, jadilah anda teladan bagi keluarga. Begitupun Ismail adalah sosok anak yang soleh, yang taat kepada kedua orang tuanya. Ia adalah sosok pemuda yang soleh. Wahai para pemuda, pemudi, jadilah kalian laksana Ismail yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Isilah waktu-waktu kalian, masa muda kalian dengan kegiatan yang positif, sehingga engkau kelak menjadi kebanggaan umat dan orang tua kalian.
sosok Ibrahim dan keluarganya mengajarkan kepada kita agar menjadikan keluarga sebagai keluarga teladan yang senantiasa taat kepada Allah, keluarga yang rukun, dan keluarga yang saling mengingatkan kepada kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang mukmin, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita arti pentingnya menjaga salat. Sebagaimana doa Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keluargaku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Surah Ibrahim ayat 40. Saudaraku, saudariku, jagalah salat 5 waktu, karena amalan pertama yang akan diperiksa di hari akhirat kelak adalah salat. Jika salat kita baik diterima, maka semua amalan kita menjadi baik dan diterima. Namun jika salat kita rusak, tertolak, maka semua amalan kita menjadi tertolak. Semangati diri anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, khususnya masalah salat, agar kita dan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Saudaraku, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak salat. Kisah Ibrahim mengajarkan kita arti pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan mereka, baik mereka masih hidup ataupun sudah tiada. Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya seraya berdoa, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Saudaraku, saudariku, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita membalas budi baik keduanya? Sudahkah kita mendoakan ampunan bagi keduanya? Kita ada di dunia ini, kita bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang sukses, itu semua karena jasa-jasa dan doa orang tua kita yang telah melahirkan kita, merawat dan membesarkan kita. Ayah kita rela bersusah payah mencari nafkah, dan ibu kita bersusah payah mengandung, melahirkan dan merawat kita hingga kita dewasa. Ingatlah jasa-jasa mereka. Mereka tidak membutuhkan apa-apa dari kita, melainkan doa dan kebaktian kita yang tulus kepada mereka, agar kelak mereka hidup bahagia dunia dan akhirat kelak. Kisah Ibrahim mengajarkan kita arti persatuan dan persaudaraan, terlebih lagi sesama kaum muslimin. Hal ini sebagaimana doa Ibrahim, ya Tuhan kami, ampunkanlah pula dosa-dosa orang beriman. Surah Ibrahim ayat 41. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kaum muslimin, bagi muslimin yang nyalinya adalah bersaudara. Oleh karena itu, jika ada perselisihan dan pertengkaran di antara kita, maka hendaklah kita berdamai dan tinggalkan permusuhan, karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Orang mukmin bagi mukmin lainnya laksana satu tubuh. Jika ada tubuh yang sakit, maka bagian tubuh lainnya merasakan sakit. Orang mukmin bagi mukmin lainnya laksana satu bangunan yang saling mengokohkan dan menguatkan. Kepedihan dan kesusahan saudara-saudara kita di Palestina adalah kepedihan dan kesusahan kita juga. Kita doakan mereka, kita dukung mereka, dan kita berikan bantuan kepada mereka, baik moral ataupun materi, karena kita adalah bersaudara. Kisah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita arti pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu urusan. Hal ini dapat dilihat tatkala Ibrahim hendak menyembelih anaknya, maka beliau lebih dahulu melakukan musyawarah dengan anaknya. Beliau tidak menggunakan tangan besi ataupun kekuasaan terhadap anaknya. Allah abadikan dalam ucapan Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Dialog ini mengajarkan kepada kita arti seorang bapak atau pemimpin untuk bermusyawarah kepada anaknya atau bawahannya, dan tidak serta-merta menggunakan kekuatan dalam memutuskan suatu urusan. Bukankah Allah berfirman, hendaklah kamu bermusyawarah bersama mereka dalam suatu urusan. Wahai para pemimpin, wahai para ayah, baik di tingkat atas ataupun bawah, mari budayakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita pentingnya mendoakan negeri, sebagaimana doa beliau, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman dan damai. Kita telah ditakdirkan oleh Allah tinggal di negeri ini yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, doakanlah negeri ini, kota ini,
dan lingkungan ini agar senantiasa menjadi tempat yang berkah, aman dan damai. Masyarakatnya, warganya saling kasih mengasihi dan saling menghormati dan saling berkasih sayang. Allah berfirman, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kisah Ibrahim mengajarkan kepada kita arti syukur atas segala nikmat. Allah mengisahkan doa Ibrahim, ya Tuhanku, berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukurilah nikmat rezeki yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lainnya. Saudaraku, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah, Islam dan iman, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, maka pasti aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.